saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Tidak lupa juga yang saya hormati Ibu Eka Widiasuti SPD selaku calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Sungkai Selatan ini. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah dan inayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Dan tidak lupa juga marilah salam dan sholawat senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Widiasuti SPD selaku guru calon guru penggerak, yaitu akan memaparkan dari aksi nyata budaya positif. Selanjutnya pada kesempatan siang hari ini kami mohon kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua berharap pemaparan tentang aksi nyata budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Sungkai Selatan ini dapat bisa memberikan wawasan yang baik atau pengalaman pembelajaran yang baik untuk kita semua, ya, termasuk kami sebagai kepala sekolah, saya sendiri dan para wakil kepala sekolah yaitu Bapak Setiono dan Bapak Haji Budi. Secara resmi acara ini saya buka bersama-sama dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara resmi dibuka. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Eka Widiasuti SPD. Kami persilahkan untuk memaparkan itu aksi nyata budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sungkai Selatan, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sugiono SPD, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Haji Budi Santoso SPD, Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SMP Negeri 1 Sungkai Selatan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh barokah. Salawat mengirimkan salam kita haturkan kepada Nabi besar, guru besar umat manusia, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dari hati yang terdalam saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang siang-siang panas seperti ini masih bersedia mendampingi saya untuk melaksanakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Jadi tugas ini adalah tentang pemaparan budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya di hadapan Ibu
Kepala BPD dan Bapak-bapak Wakil Kepala, rekan-rekan Dewan Guru, senior-senior saya berdiri di sini bukan menggurui, bukan mengajari Bapak Ibu. Saya di sini hanyalah seorang calon guru penggerak yang diberi tugas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membagikan sedikit ilmu yang sudah kami peroleh selama kurang lebih 4 bulan ini. Ilmu yang akan sama-sama kita cermati adalah tentang budaya positif. Kita sudah ketahui bersama bahwa sekolah kita memiliki visi yang sering kita baca di tembok dinding kantor guru. Di sini saya sebagai guru penggerak hanya menambahi slogan dari apa yang sudah kita miliki visi sekolah kita. Nah, slogan ini sudah pernah kami sosialisasikan di hadapan rekan-rekan yang insya Allah ini bisa cukup mewakili visi dan misi sekolah, yaitu kita mendambakan, mengangan-angankan bahwa lembaga pendidikan UPTD SMP Negeri 1 Sungai Selatan ini mempunyai slogan ceria, yaitu baik guru maupun muridnya itu cerdas, edukatif, terdidik, reflektif, senantiasa merefleksikan diri, mengintrospeksi diri, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman sebagaimana yang sudah diluncurkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Dalam dekat ini kita akan bersama-sama menerapkan sekolah digital. Kemudian agamis ini maksudnya bukan hanya Islam saja, karena murid kita terdiri dari agama-agama yang bukan hanya Islam, sehingga mari kita sama-sama memaksimalkan pendidikan agama bagi anak-anak kita. Mohon maaf Bapak Ibu kalau resolusinya kurang cerah. Mudah-mudahan masih terbaca ya Bapak Ibu ya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Itulah kenapa kementerian tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Karena pendidikan dan kebudayaan ini adalah dua hal yang menyatu. Dan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah merupakan tempat disemainya dua benih tersebut. Baik itu benih dari bidang pendidikan maupun benih dari bidang kebudayaan. Lebih spesifiknya lagi, lembaga sekolah, karena pendidikan ini bukan hanya ada di lembaga sekolah saja ya Bapak Ibu. Kita sudah mengetahui bersama pendidikan itu juga ada di keluarga kita dan di lingkungan masyarakat. Sedangkan lembaga sekolah ini salah satu tempat disemainya benih. Bayangkan kita berada di sebuah ladang, lahan, kemudian benih itu kita semai. Tentu harapan kita apa Bapak Ibu? Tumbuh dengan subur. Itu begitu juga harapan kita terhadap murid-murid kita. Kita berharap murid-murid kita menjadi benih-benih unggul yang bisa tumbuh dengan baik dan kelak akan menghasilkan panen yang maksimal. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Apakah peradaban bangsa dapat terwujud tanpa adanya pendidikan? Mungkin tidak Bapak Ibu. Tanpa pendidikan apakah peradaban sebuah bangsa dapat terwujud? Tidak. Karena kita sudah sepakati tadi di awalnya Bapak Ibu bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah. Namun karena kita merupakan anggota atau petani yang menanam benihnya di ladang sekolah, maka kita akan spesifik membicarakan pendidikan yang ada di sekolah. Sekarang gambaran pikiran kita bayangkan wajah murid-murid kita Bapak Ibu yang ada di kelas. Mari kita bawa sejenak angan-angan kita bersama murid-murid kita. Kondisi murid di dalam kegiatan belajar itu
terdiri dari dua hal, kondisi jasmani dan kondisi rohani. Kedua kondisi ini sangat berpengaruh pada motivasi belajar. Seorang murid yang jasmaninya tidak sehat bisa jadi terganggu motivasi belajarnya di kelas. Pernahkah Bapak Ibu atau kita semua sedang mengajar mendapati murid kita sakit? Ya? Ya. Kira-kira apakah murid kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Tidak, karena kita juga begitu ya Bapak Ibu. Kita kalau sedang tidak sehat, mengikuti kegiatan juga rasanya tidak oke. Nah, kemudian yang rohani itu kejiwaan, tidak tampak, tapi itu juga berpengaruh pada motivasi belajar. Murid yang berangkat dari rumah dalam keadaan bersedih, dalam keadaan membawa masalah, dalam keadaan emosi, tentu ketika sampai di kelas akan sedikit terganggu motivasi belajarnya. Mungkin matanya melihat kepada kita, tapi pikirannya tidak. Badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Kalau kita sebagai guru, insya Allah tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika berangkat ke sekolah, semua kita sudah prima, siap menghadapi murid-murid di kelas. Tapi tidak dengan murid kita. Murid kita berangkat dari rumah, mungkin di rumah baik-baik saja, mungkin di jalan bertemu dengan teman, bermasalah sedikit, dibawa ke kelas, dan akhirnya motivasi belajarnya tidak tampak. Efeknya tentu kita rasakan. Kita sudah menjelaskan secara maksimal, tapi murid kita ada yang lesu, ada yang tanda kutip malas, gitu. Silakan Bu Ina, selamat datang, selamat bergabung. Selanjutnya, selain dua hal tadi, yaitu kondisi murid dari segi jasmani dan rohani, pendukung motivasi belajar murid ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu lingkungan belajar. Bagaimana kita sekolah mampu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga motivasi belajar murid itu terbentuk. Mungkin muridnya sudah happy, semangat dari rumah, siap menerima pelajaran kita, badannya sehat. Sampai di sekolah lingkungannya kurang mendukung. Lingkungan itu bisa apa saja Bapak Ibu? Lingkungan belajar di sekolah apa saja? Betul, guru, kemudian apa lagi teman-teman? Ruang belajar. Memang kalau Sarpas menilainya dari sisi ruangan. Kalau Pak Tio mungkin menilainya dari lingkungan. Dari keadaan kawan-kawannya. Iya, betul sekali. Teman-temannya di dalam kelas. Murid sudah semangat, badannya sehat, sampai di kelas teman-temannya ribut, tidak terkendali, atau kelas sebelahnya teriak-teriak, akhirnya motivasinya menurun. Bahkan ada yang tergiur ikut bercanda, ikut main-main, akhirnya kegiatan belajar kurang maksimal. Selanjutnya, lingkungan yang tidak menunjukkan kebiasaan belajar dan mendukung kegiatan belajar akan berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar. Sampai di sini apakah kita sepakat Bapak Ibu? Apakah kita sepakat bahwa lingkungan itu mendukung motivasi belajar? Atau mungkin ada yang kurang sepakat? Kita serius tapi santai aja Bapak Ibu. Iya, oke. Kalau kita sudah sepakat, berarti kita punya PR besar ya Bapak Ibu. Bagaimana dapat menstabilkan tiga aspek ini yang mendukung motivasi belajar murid kita. Bagaimana kita bisa
menjaga jasmani murid, rohani murid, dan lingkungan belajar murid. Tugas guru itu ternyata berat ya Bapak Ibu ya. Karena yang dihadapi itu adalah makhluk hidup yang kalau bunga kita pupuk, kita siram, tapi kalau manusia ini harus kita jaga perasaannya. Oke, kalau kita sepakat kita lanjut. Nah, ini adalah budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkannya. Hal sepele yang sebenarnya saya juga belajar dari senior di sekolah ini, dari cerita-cerita yang disampaikan, bahwa sekolah kita itu punya budaya positif. Sebelum mulai pembelajaran, guru selalu memastikan lingkungan kelasnya bersih. Begitu ya teman-teman? Ya, maka saya sampaikan ini yang saya terapkan, tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan di kelas ini. Dengan keterbatasan waktu yang PTMT ini 40 menit, kadang-kadang kita merasa, aduh 40 menit kepotong doa, kepotong bersih-bersih, sisa tinggal 20 menit. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Namun menurut pemikiran kami, pendidikan karakter itu menjadi dasar untuk motivasi belajar. Di sini ada pendidikan karakter bertanggung jawab. Di sini ada pendidikan karakter menyiapkan lingkungan belajar. Maka yang saya terapkan ketika saya masuk ke kelas, saya perhatikan terlebih dahulu di bawah meja ada sampah atau tidak. Kemudian anak-anak ini kadang suka pakai sepatu di dalam kelas, padahal kita sudah sepakat ya Bapak Ibu bahwa siswa tidak memakai sepatu. Saya sempatkan untuk cek semuanya, kerapihan, anak laki-laki silakan berdiri, cek rambutnya, kemudian ketika sedang mengerjakan tugas kita lihat kukunya. Maka yang kami lakukan, potongan kuku standby di kotak pensil, di tempat pensil. Karena kalau nak potong kukunya, besok ibu periksa. Nah itu kadang suka kita lupa, anak lupa, akhirnya lewat. Tapi kalau potongan kuku itu ada di tempat pensil kita, saat itu juga kita lihat, saat itu juga kita minta memotongnya. Itu. Ini penampakan kelas 97, saya tanya beberapa kali masuk, belum ada jadwal tiket sampai hari ini. Akhirnya saya minta kesadaran untuk membersihkan kelas. Termasuk kemarin juga Pak Tio ngobrol, termasuk lingkungan depan kelas itu Bu Eka sering kotor. Ya betul, kita sama-sama sering melihat dalamnya bersih tapi selokannya kotor. Alhamdulillah sekolah kita punya fasilitas cuci tangan yang lengkap, memadai, sehingga ketika kita meminta anak-anak memungut sampah di selokan, kita ingatkan sebelum masuk kelas cuci tangan dulu baru setelah itu masuk kelas. Ini hal-hal kecil Bapak Ibu yang kadang terlewat oleh kita. Karena kita sudah serius mau menyampaikan materi, kita terlewat untuk mengkondisikan lingkungan belajarnya terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu? Boleh angkat tangan deh biar kita sedikit aktif ya Mister. Disiplin menurut Bapak Ibu apa? Menurut saya taat dengan aturan. Taat dengan aturan, boleh. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Ketika ada kata disiplin, apa yang pertama kali kita rasakan? Keras, tegas. Disiplin itu tegas. Oke, boleh. Apalagi Bapak Ibu? Ya Bu? Tertib, aman terkendali. Itu manfaat itu. Aman gitu ya. Asal betul-betul Terkendali. Tidak aman dan tidak terkendali. aman.
sepakat. Menurut saya baik ya. Iya. Disiplin itu adalah kita menempatkan diri kita sesuai dengan aturan yang ada. Jadi awalnya dimulai dari diri sendiri, baru bisa berjalan disiplin. Menurut saya. Hebat. Mungkin ada yang lain? Apa pilih? Konsekuen, betul. Iya. Masuk jam 1. Masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ketika mendengar kata disiplin, Kesepakatan bersama. kesepakatan bersama. Ya, boleh. Pada aturannya sudah ditetapkan. Iya. Kalau ada aturan. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita kupas lagi disiplin. Cukup. Ya. Kadang kita mendengar disiplin itu langsung tegang. Kadang ya. Begitu misalnya Ibu Kepala menyampaikan mulai besok kita harus disiplin. Langsung masak jam 5, berangkat jam 6, sampai di sekolah jam 7. Itu sudah tegang. Begitu juga murid, ketika kita bilang anak-anak harus disiplin, langsung baju bersama. Gitu. Itu memang cara kerja otak begitu. Ada stimulus, ada respon. Ketika diberi stimulus yang meminta otak bekerja sedikit keras, responnya juga akan keras seperti itu. Nah, apakah bisa Bapak Ibu kita menerapkan disiplin di sekolah, tapi tetap ramah anak? Kira-kira bisa ya tidak Bapak Ibu? Kalau saya bisa, dengan adanya disiplin itu kan kita pasti ramah tuh nantinya. Nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang suka salah, gurunya datang pagi, anaknya datang pagi, semua bersih, kita ramah, nggak ada masalah. Kalau udah nggak ada masalah, berarti tidak ramah kita. Happy kita mengerjakannya. Iya. Kembali ke ceria tadi ya Pak ya. Murid ceria, guru ceria. Karena awalnya dari disiplin, kalau nggak disiplin, ya itulah gimana kita mau ramah dengan anak, udah jadi marah kalau. Betul. Itu nanti stimulusnya anak melanggar, responnya guru marah ya Pak ya. Ya. Betul. Betul sekali Pak Tio. Disiplin itu sebenarnya tidak terpisah dengan keramahan, tidak terpisah dengan kelemah lembutan, tidak terpisah dengan ceria, gitu tadi. Ceria bukan berarti tidak disiplin. Merdeka belajar bukan berarti tidak disiplin. Merdeka belajar bukan berarti murid bebas sebebas-bebasnya, kemudian wibawa atau posisi guru dihilangkan, tidak. Mari kita cermati pernyataan ini. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Hampir sama dengan yang disampaikan Ibu Kepala tadi. Disiplin itu menempatkan diri sesuai dengan aturan. Orang yang sudah disiplin tentu akan tumbuh tanggung jawab di dirinya untuk mengikuti. Sebenarnya bukan mengikuti Bapak Ibu ya. Kalau mengikuti ini kan berarti bukan kesadaran sendiri, tapi karena ada motivasi lain. Kalau kita berdisiplin karena motivasi lain, karena orang lain, kita akan merasa lelah Bapak Ibu. Menjadi diri orang lain itu lelah. Tapi kalau kita menjadi diri sendiri, anak menjadi diri sendiri, kemudian tumbuh kesadaran disiplin, kita akan melihat nilai-nilai tanggung jawab di dirinya. Kemudian kita akan melihat bagaimana tingkah laku tindakan anak yang berdisiplin itu. Ini kurang terbaca, saya buktikan saja. Kita masuk ke poin disiplin positif.
Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah perwujudan disiplin yang tanpa kekerasan dan tidak ada ancaman di dalamnya. Saya ulangi lagi, disiplin positif adalah bentuk disiplin yang tidak ada kekerasan dan ancaman di dalamnya. Ya, silakan Ibu. Coba sependapat nggak? Kalau disiplin itu tidak ada sanksi dan tidak ada ancaman di dalamnya selama ini. Nah, oleh sebab itu kita nanti akan mendapatkan paparan dari mereka ya. Selama ini kami, khususnya kita lah, berpendapat kalau yang namanya ada peraturan dan disiplin pasti ada disiplin, ada sanksinya seperti itu. Sementara di sini pada PDP iya, kan ada sanksinya sehingga anak-anak merasa takut, nanti ada sanksi seperti itu. Nah, kami hari ini alhamdulillah akan mendapatkan pencerahan disiplin positif tadi. Gimana caranya mereka? Saya semakin grogi memang di depan Bapak Ibu senior-senior saya. Ya, dari ilmu yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, kekerasan dan ancaman ini maksudnya yang kompensasi dari pelanggaran, tapi menyakitkan fisik dan menyakitkan hati, jasmani dan rohani itu tadi. Jadi ketika ada murid bersalah, kita beri kompensasi, tapi itu menyakitkan. Nah, ini yang akan kita hindari di dalam disiplin positif ini. Kemudian kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Bagaimana supaya kekerasan dan ancaman ini tidak ada? Tentu harus ada komunikasi yang terbangun antara guru dan murid. Nanti komunikasinya bagaimana kita bahas selanjutnya. Bagaimana cara menerapkannya? Disiplin positif. Murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Murid kita giring, kita arahkan, kita buat mereka mengerti dan sesadar-sadarnya, jika kamu melakukan ini, kamu akan begini. Ini bukan ancaman, tapi ini resiko yang akan didapat oleh seseorang yang melakukan pelanggaran. Resikonya akan begini, gitu. Kemudian bagaimana kita juga menerapkan disiplin positif, yaitu dengan cara mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Lanjut, kriteria utama disiplin positif. Bagaimana sebuah disiplin bisa disebut positif? Apabila 1. Bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan. Baik tapi tegas. Bersamaan. Menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu tegas tapi juga baik kepada murid. Itu bersamaan. Bukan hari ini kita tegas, tidak baik, besok kita baik tapi tidak tegas. Contohnya? Sampai di sini sudah terbayang belum Bapak Ibu? Belum. Contohnya? Ya. Misalnya kalau kita sudah berbicara disiplin serta bersama, disiplin itu harusnya diawali dari rumah. Kalau anak-anak maaf ngomong yang di dalam keluarganya orang tuanya kurang menegakkan disiplin di sekolah, apapun bentuknya dia pasti sulit diarahkan. Karena Karena ingat belajar itu lebih banyak di rumah dan lingkungan di sekitarnya. Kalau mereka maaf ngomong dari keluarga yang baik-baik, orang tuanya juga
contohnya kayak mana gitu? Bu Eko nyobanya nggak? Dapatnya apa gitu? Misalnya apa gitu? Iya, terima kasih luar biasa Pak Tio dan Bu Fitri. Ada nanti berikutnya ada bagaimana cara agar budaya positif itu terlaksana dan apa yang sudah saya terapkan untuk melaksanakan tegas dan baik secara bersamaan. Apa kita kupas sekarang? Iya. Atau berurutan slide-nya nanti? Berurutnya. Oh, sekilas saja ya. Iya. Baik. Yang sudah saya laksanakan begini. Ini untuk kita juga ya, berlaku untuk kita juga orang dewasa. Ketika kita divonis salah, tentu yang akan kita tanyakan atau timbul di pikiran kita mana landasan hukumnya. Misalnya kena tilang. Ya, Ibu, Bapak, saya tilang. Pasti kan kita bertanya, apa salah saya? Mana landasan hukumnya? Undang-undangnya mana? Larangan menggunakan knalpot variasi mana Pak Polisi? Tolong tunjukkan. Kan begitu. Tidak serta-merta kita menerima untuk disalahkan. Gitu. Nah, setelah kita ditunjukkan landasan hukumnya, baru kita gitu. Atau mungkin kita Pak, Bu, kalau Bapak Ibu menggunakan knalpot variasi suaranya mengganggu pengendara yang lain, sehingga ketika ada klakson tidak terdengar dan ini rawan kecelakaan. Nah, setelah dijelaskan seperti itu kita merasa, oh iya juga ya, benar juga. Ya wajar saya ditilang. Begitu tidak dengan murid. Jadi yang sudah saya lakukan, saya pertama kali itu adalah membuat kesepakatan kelas. Gitu. Ya, mungkin di sekolah kita sudah ada tata tertib yang disosialisasikan kepada murid. Namun itu lingkupnya besar. Untuk lingkup yang lebih kecil, kita membuat kesepakatan di kelas kita. Keyakinan kelas, nanti kesepakatannya dalam bentuk apa kita bahas. Kesepakatan itu timbulnya dari murid-murid, bukan guru. Jadi kalian mau apa? Kalian pengen apa? Ketika belajar maunya bagaimana? Kumpulkan keinginan murid, kita tuangkan dalam sebuah tulisan, kita abadikan, kita tempel. Biarkan murid setiap hari membaca dan melihat serta mengingat ini loh kesepakatan kita bersama. Kalau ada yang tidak melaksanakan kesepakatan, ada kompensasi resiko. Ya mungkin seperti sanksi, tapi kalau sanksi itu kadang kita lebih ke negatif ya Pak. Hukuman. Jadi kalau kamu begini, kompensasinya begini, resikomu begini. Gitu. Itu mungkin ya Bu Fitri ya. Konsekuensinya gitu. Iya, sudah tergambar ya. Iya. Oke. Kita Benar lanjut. kan disiplin tadi kesepakatan kan? Ya? Iya. Benar ya kan? Karena kesepakatan timbulnya dari murid Dari sendiri. barang, iya kesepakatan Iya. secara bersama. Maka ketika mereka melanggar, mereka sudah siap, sudah sadar. Dan kalau sudah ada kesadaran itu tadi Bapak Ibu, disiplin yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab, itu kita nggak repot. Kamu hari ini tidak membersihkan kelas, melanggar kesepakatan kelas yang mana? Nomor 1 Bu, iya. Terus kompensasinya apa? Saya harus membersihkan Bu. Silakan, Ibu mau. Ya, disitulah baiknya timbul, tapi tegas. Mungkin begitu ya Ibu. Iya. Mereka itu dalam konteks kita sebagai guru mapel memberikan kesepakatan kelas itu atau konteks sebagai wali kelas. Bagusnya menyisipkan kesepakatan itu, maksud saya konteks sebagai guru mapel atau wali kelas dalam begini. Iya. Kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu dikembalikannya kepada guru penggerak masing-masing. Kebetulan dalam ini kami bukan wali kelas, sehingga kami membuat kesepakatan mapel. Tapi kami bekerja sama dengan wali kelas yang sudah kami terapkan sampelnya di kelas 81, sehingga saya komunikasi dengan wali kelas Bu Zekia. Saya minta izin, saya akan membuat begini Bu, silahkan. Sebaiknya Bu Eka itu diterapkan selama pembelajaran lain juga.
bukan hanya PAI saja, tapi karena ini kami masih lingkupnya kecil, memang semua sosialisasi ini Bu, harapannya hal-hal positif yang ada di sini kita perluas. Jadi nanti bisa saja Bapak Ibu di kelas membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing, sosialisasikan kepada guru mapel yang mengajar di kelas Bapak Ibu, sampaikan bahwa kelas Bapak Ibu punya kesepakatan ini, sehingga semua guru mapel bisa memonitor. Begitu. Lanjut. Kriteria selanjutnya, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas. Disiplin positif ini tidak akan menciderai perasaan dan jiwa murid. Justru murid akan merasa bahwa saya bagian dari kelas ini, bahwa saya itu dihargai, bukan dijatuhkan. Inilah yang namanya disiplin positif. Tidak melukai rohani. Tidak murid yang melanggar kemudian dia merasa minder, malu, dan merasa jatuh, akhirnya tidak peduli dengan kelasnya. Saya nggak nyaman di kelas ini. Setiap masuk kelas saya selalu diomelin, teman-teman ngomelin, guru ngomelin, terserah. Saya nggak peduli dengan kelas ini. Nah, ini yang kita hindari dalam disiplin positif. Selanjutnya, memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Ketika kita akan menentukan sebuah disiplin positif, kita harus mengiringi dengan sebuah komitmen dengan berbagai pertimbangan efektivitas dan dampak jangka panjang. Jadi disiplin positif itu tidak berdampak hanya pada saat mapel PAI saja. Tidak hanya berdampak di kelas 82 saja misalnya. Atau hanya hari itu saja. Hari itu baik, besok berubah. Tapi disiplin positif mempertimbangkan efek jangka panjang. Maka efeknya itu akan berkesinambungan, tidak sesaat. Menerapkan disiplin positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial dan pendukung pertumbuhan karakter yang baik. Ini tadi Bapak Ibu yang dikatakan kita membuat murid sadar akan tanggung jawab. Kalau murid sudah sadar dengan tanggung jawabnya, dengan peraturannya, tentu dia akan berdisiplin. Nah, tugas kita bersama adalah menanamkan tanggung jawab di diri murid itu bagaimana caranya. Karena kita sudah coba ya Pak Tio berbagai cara, tapi karena berangkat dari lingkungan rumah atau lingkungan masyarakatnya yang tidak seide dengan sekolah, kita sulit. Gitu. Kemudian mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara yang membangun. Disiplin positif bukan membuat murid terluka jasmani dan rohani, tapi justru menumbuhkan rasa, menemukan kekuatan yang ada di diri murid tersebut. Karena berangkat dari kesadaran tadi, akhirnya murid menemukan, oh ternyata saya itu sisi baiknya ini, oh ini, dan sebagainya. Nah, sampai di sini, siapa sih yang berperan di dalam penerapan disiplin positif? Ini adalah 3 unsur yang tidak bisa kita pilih salah satu saja, tapi harus 3-tiganya bersamaan, berkolaborasi, bersepakat. Ketika guru sudah istilahnya bahasa kita itu ngos-ngosan menerapkan disiplin, tapi tidak ada dukungan dari orang tua, tidak ada dukungan dari kepala sekolah, maka
Apakah bisa berjalan Bapak Ibu? Disiplin positif? Tidak, kita capek ya Bapak Ibu ya. Cuma sendiri. Iya, karena sendirian. Bersama-sama. Nah, sekarang kita coret. Orang tua, kita di rumah juga sebagai orang tua ya Bapak Ibu. Kita sudah menerapkan budaya disiplin positif di rumah. Tapi ketika anak kita keluar rumah, masuk ke sekolah, kemudian lingkungan sekolah tidak mendukung budaya positif yang ada di rumah kita, apakah bisa berjalan Bapak Ibu? Tidak. Maka tidak bisa orang tua berjalan sendiri. Kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah semangat memasang semua tata tertib di setiap sudut sekolah, selalu mengkampanyekan disiplin, tapi guru dan orang tua tidak mendukung. Apakah bisa berjalan Bapak Ibu? Itu. Nah, inilah kegelisahan yang Bapak Sutyono rasakan tadi. Terjawab pada slide ini. Harus ada peran dan tanggung jawab dari 3 stakeholder ini, tidak bisa dipisahkan. Ada kesepakatan dari guru, ada kesepakatan dari orang tua, dan ada dukungan dari kepala sekolah. Guru ini sebagai apa perannya? Guru ini peran kunci, kita yang pegang kuncinya Bapak Ibu. Karena kita yang sering berinteraksi dengan murid. Anak-anak itu sulit membaca, tapi mudah meniru. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Dia nggak bisa baca, tapi bisa meniru pasti. Iya. Murid itu meniru apa yang ada di kita Bapak Ibu. Cara ngomong kita ditiru, cara pakai jilbab kita ditiru, bahkan mungkin cara berkedip kita pun ditiru oleh murid. Anak-anak kita itu Bapak Ibu, kalau kita mengajar mungkin memperhatikan materinya 20%, yang 80% tadi gurunya, Bu, kancing ibu terbuka, Bu, jilbabnya miring. Itu anak SMP Bapak Ibu. Anak SMP begitu. Kalau anak SD itu masih ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri. Anak SMA sudah mulai punya pendirian. Biarin Bapak Ibu, berarti mungkin memang lagi buru-buru tadi. Oh, anak SMA. SMP tidak peduli. Sebetulnya memang itu psikologinya ya Pak ya, karena SMP itu usia pubertas Bapak Ibu. Gitu. Usia mengidolakan. BTS, idolannya sekarang. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang diidolakan oleh murid kita. Betul itu buat yang kemarin begitu anak sih dicari. Ada Bu Ina enggak? Yang diingat dia Bu Ina. Kenapa ya? Mengidolakan Bu Ina. Mana Bu Ina? Bu Ina katanya di syuting. Ada orang tuanya milih Pak, nanti kalau kelas 7 anak saya walaunya Bu Ina. Iya. Kasih tepuk Tepuk tangan dulu untuk Bu Ina dan kita semua tentunya. Mungkin Pak Tio, Pak Budi, Bu Emil, sebenarnya anak-anak juga mengidolakan guru yang lain, tapi tidak diungkapkan. Makanya ada sekian ratus Bu Eka yang bilang ngomong sama saya hanya berapa. Iya. Kayaknya nggak berani ngomong. Yang lain disimpan di hati. Bukan berarti yang lain diabaikan sama anak-anak. Karena terbukti kemarin kita pernah mengadakan yang hari apa itu Pak? Yang hari guru apa yang kirim surat itu loh. Itu semua dapat surat ya kita Bapak Ibu. Berarti kita panas di sekolah ini. Terbukti dari surat yang dikirimkan. Itulah Bapak Ibu. Beban orang di diri kita sebagai guru. Kita harus selalu tampil prima dari setengah 8 sampai jam 11 itu harus selalu fresh, harus selalu semangat. Itu tantangan kita berat. Nah, maka untuk menerapkan kembali ke disiplin positif, murid akan meniru kita. Sejauh mana guru berdisiplin
bersama dengan orang tua. Komunikasikan apa-apa yang menjadi harapan kita kepada orang tua. Kita bangun chemistry antara guru dan orang tua. Bapak Ibu ingin anaknya seperti apa? Saya ingin A, B, C, D. Dan saya sebagai guru, saya ingin A, B, C, D. Oke. Mana yang kita sepakati? Ini. Kita sepakati ya Bapak Ibu. Saya sebagai guru berperan di sekolah, Bapak Ibu sebagai orang tua saya harapkan berperan di rumah. Kemudian kita masuk ke kepala sekolah. Perannya adalah memastikan bahwa guru dan staf menerapkan budaya positif yang berpihak kepada murid. Kepala sekolah ini sebagai manajer, maka perannya adalah memastikan, memantau berjalannya budaya positif, kemudian mengarahkan. Sebenarnya bukan ngajarin ya Bu ya, Bu memang lebih paham sebenarnya, tapi ini karena tugas Bu, saya harus bicara. Insya Allah kalau ibu kepala sekolah kita ini sudah berpengalaman dan sudah sangat paham tugas kepala sekolahnya. Mendukung dan mengawasi keterlibatan guru dan orang tua. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu kita ditanya oleh ibu kepala sekolah, Bapak Ibu bagaimana hubungannya dengan orang tua murid? Sudah ada komunikasi atau belum? Sudah pernah membuat kesepakatan atau belum? Diharapkan kita memanggil orang tua itu bukan hanya saat anak bermasalah saja Bapak Ibu. Saat anak berprestasi pun harusnya kita panggil orang tua, kita beri apresiasi. Selamat ayah bunda yang sudah mendidik anaknya di rumah. Karena prestasi murid bukan hanya kita kan Bapak Ibu yang berperan, orang tua juga. Itu. Kemudian ketika kita akan membuat kesepakatan di kelas, kita libatkan orang tua. Mungkin anak-anak ketika menyusun bersama kita, hasilnya kita sosialisasikan kepada orang tua. Kalau misalnya PTM kita tidak bisa bertemu, berkumpul melalui tulisan, kita buat surat, sampaikan. Atau di beberapa kelas ini ada yang grup WhatsApp-nya itu masuk orang tua Bu di dalamnya. Bukan hanya murid saja di dalam grup itu, ada orang tuanya juga. Sehingga orang tua ikut memantau tugas-tugas, aktivitas anak, dan sesekali juga urut ide. Kemudian tugas orang tua menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman, sehingga budaya positif dapat. Silakan Bu. Kita sebagai orang tua juga di rumah. Kembali kepada yang kita bahas tadi, tidak akan berjalan budaya positif tanpa ada peran serta orang tua. Namun begini Bapak Ibu, saya belajar di ilmu psikologi ya, ada ranah dalam, ada ranah luar. Apa ini Bapak Ibu? Ranah dalam itu adalah ranah yang bisa kita jangkau oleh diri kita. Ranah luar itu ranah yang kita tidak bisa jangkau. Membuat orang lain tersenyum pada saya itu bukan ranah saya. Bu Sudi hari ini tersenyum sama saya. Kalau Bu Sudi nggak mau, nggak akan tersenyum. Itu bukan ranah saya, bukan ranah kita. Memaksa orang lain nurut pada kita itu bukan ranah kita. Nggak bisa kita. Coba sekarang Bapak Ibu mengepal, tangannya kepal. Kepal yang kuat. Wah, sekarang kita teman sebelahnya untuk membuka kepala Bapak Ibu, tapi bayangkan di dalam kepala Bapak Ibu ada rahasia yang tidak boleh orang tahu. Apa yang terjadi? Hah? Bisakah orang lain membuka kepala tangan kita? Tidak. Itulah ranah dalam dan ranah luar. Siapa yang bisa menjaga kepalamu? Kita. Orang lain nggak bisa. Gitu. Kembali ke sini, kita tidak bisa membuat orang tua kita paksa. Harus perhatikan tugas anak. Memaksa saat itu juga tidak bisa. Tapi kan kita bisa melakukan terobosan-terobosan. Sering diajak komunikasi. Komite sekolahnya kita ajak komunikasi, perwakilan-perwakilan orang tuanya yang kira-kira mampu berperan
aktif dan vokal kita libatkan dalam program-program sekolah, sehingga orang tua merasa dekat dengan sekolah. Ini sekolah anak saya. Jadi bukan ini kan sekolah gurunya, sekolah kepala sekolahnya, bukan. Mungkin Bapak Ibu yang punya murid di sekolah lain yang sering ikut rapat wali murid, yang sering dilibatkan di dalam kegiatan sekolah, bagaimana perasaannya? Bu Fitri kayaknya sering terlibat ya Bu dalam kegiatan sekolah. Enggak, ayahnya yang terlibat. Oh iya. Iya, kalau saya Tapi Ibu dapat ceritanya. iya. Gimana kesan ayahnya? Kalau ayahnya aktif, senang, bahkan cenderung apa namanya senang gitu karena tahu kondisi anaknya gimana di sekolah, kemudian itu responnya cepat, sehingga ya itu juga untuk positif ke anak kan, maka responnya cepat itu aja sih sebenarnya. Jadi tahu di sekolah seperti apa perkembangannya. Karena ayahnya sering diajak komunikasi sama pihak sekolah. Iya. Siapa lagi nih ibu-ibu yang putri-putrinya atau sering terlibat komite di sekolah, rapat, laporan nilai, baby ya. Nah, inilah ketika apa yang kita rasakan di sekolah anak kita itu nyaman, mari kita terapkan di sekolah kita. Ketika orang tua dilibatkan dalam setiap kegiatan aktivitas anak, maka orang tua merasa memiliki sekolah itu. Iya kan ya Bu? Akan merasa memiliki. Bahkan di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan itu, biasanya kalau ada event-event sekolah, panitianya justru komite. Iya. Nah, justru komite ya. Jika kita melibat ada komunikasi baik antara pihak sekolah dengan orang tua, maka si orang tua murid itu merasa bertanggung jawab atas berjalan kegiatan sekolah itu akan lebih intens, lebih baik gitu ya. Karena dia merasa memiliki tadi, merasa sebagai bagian dari warga sekolah itu sendiri. Saya rasa begitu. Jadi sangat baik sih sebenarnya kalau guru yang ada komunikasi dengan orang tua siswa. Bahkan kalaupun itu bukan saudara, nanti ujung-ujungnya jadi saudara. Itu pengalaman saya mengajar waktu di SMP. Bahkan itu seorang dokter, sehingga anak saya itu ya itu ada hadiahnya aja ya. Anak saya itu waktu sunatnya itu gratis, padahal dia dokter ahli bedah. Karena seringnya saya komunikasi dengan orang tua, jadi itulah yang merasa sebagai keluarga. Itu efek positif dari seringnya komunikasi dengan orang tua murid. Itu komunikasi. Sepakat Bu. Jadi ternyata efeknya bukan hanya untuk lembaga sekolah saja ya, ke pribadi kita juga begitu. Kemudian orang tua ini perannya apa lagi? Tanggung jawabnya apa? Orang tua bertanggung jawab untuk berperan aktif ikut serta dalam program-program sekolah. Selanjutnya, ini penerapan budaya positif, kalau bukan penerapan apa ya? Upaya saya untuk menumbuhkan budaya positif di kelas 81. Saya buat yang namanya zona kebaikan di sekolah. Saya buat amplop sejumlah murid. Ada 31 murid, berarti 31 amplop. Setiap amplop itu diberi nama. Apa yang dilakukan oleh murid, itu zona kebaikan di sekolah, yaitu murid belajar menghargai temannya. Siapa yang hari itu menurut murid baik, tulis kebaikannya apa, masukkan ke dalam amplop yang ada nama murid tersebut. Misal, Adi saat itu tidak membawa pena. Kemudian Ahmad membawa pena 2, meminjamkan pena kepada Adi. Adi merasa Ahmad baik hari itu, tulis di kertas, Ahmad meminjamkan saya pena hari ini. Masukkan ke amplopnya Ahmad. 1 minggu kita buka, mana yang panennya lebih banyak. Melatih menghargai orang lain. Kadang kita sulit ya Bapak Ibu ya, memberi apresiasi kepada orang lain itu kadang di hati tapi nggak keucap gitu. Kadang kita sulit.
Misalnya Bu Lofi baik banget loh hari ini bagi makanan ke saya, di hati. Coba kita budayakan. Terima kasih Bu Lovia, semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlimpah. Makanannya enak sekali. Itu penghargaan yang akan menumbuhkan jiwa kita menjadi percaya diri, bahagia, dan terjalin komunikasi baik antar teman. Gitu. Kemudian ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya dan murid 81 sepakati, kemudian kami tuangkan di dalam tulisan dan ditempel di dinding. Harapannya setiap mereka masuk kelas, mereka membaca. Namun ada kelemahannya Bapak Ibu, saya utarakan di sini. Karena kita shifting, jadi membuat keyakinan kelasnya ada siswa yang tidak terlibat. Kalau kita mau membuat dua keyakinan, berarti nanti ada keyakinan sif A, keyakinan sif B, gitu kan? Ini menjadi kendala saya. Akhirnya saya buat satu proses, kita sepakati bersama sif A, sif B mengikuti. Lalu kita kembalikan ke budaya positif belum sampai, itu belum masuk kriteria, karena masih sif B itu mengikuti, bukan kesadaran dari dirinya. Kalau ini kan sif A yang membuat, sudah kesadaran dari dirinya. Ini yang nomor satu saya bacakan satu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu pendek-pendek saja Bapak Ibu. Kerapian sudah mencakup banyak nanti kan. Yang jilbabnya nggak rapi. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya minta tolong anak-anak kita yang pakai jilbabnya tidak dijarumin depannya, itu tolong diingatkan agak rapi juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang poin kedua, kebersihan. Hasil dari kesepakatan anak-anak. Kalian mau apa? Mau bersih Bu? Mau apa lagi? Mau bajunya rapi Bu? Mau mejanya rapi? Oke, berarti poinnya kerapian. Mau bersih Bu? Kelasnya, terus lingkungan luar kelasnya, lacinya? Oke, berarti poinnya kebersihan. Kita ambil poin-poinnya saja, karena kalau kita jabarkan terlalu panjang, biasanya Bapak Ibu kalimat-kalimat panjang mudah lupa. Tapi kalau kita baca yang pendek, ingat. Kemudian yang ketiga ini ada menghargai orang lain. Nah ini sudah masuk. Biasanya anak-anak kita sering membuli dengan nama orang tua. Itu sudah melanggar keyakinan menghargai orang lain. Gurunya menjelaskan, dia ngobrol. Itu sudah melanggar tidak menghargai orang lain. Gitu. Kemudian bertanggung jawab. Ini juga banyak penerapannya luas. Minjam barang kawan dikembalikan, kemudian pinjam buku sekolah dikembalikan dengan baik, tugas harus diselesaikan, itu masuk tanggung jawab. Maka ketika murid tidak melaksanakan keyakinan kelas, kita tidak panggil. Apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan hari ini? Iya Bu, apa? Tidak mengerjakan tugas Bu. Melanggar keyakinan kelas yang mana menurutmu? Bertanggung jawab Bu. Kamu siap mendapatkan kompensasi? Siap Bu. Enak ya kalau kita bayangkan. Tapi alhamdulillah sudah saya terapkan Bapak Ibu. Ketika anak saya panggil, ya itulah begitu. Apa kesalahan hari ini? Saya tidak mengatakan kesalahan. Saya hanya mengatakan apa yang kamu lakukan hari ini. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kamu siap memperbaiki? Iya. Dengan cara apa? Ini Bu. Kapan waktunya? Ini Bu. Tulis. Ibu tunggu. Jadi semua timbul dari murid, bukan kita yang mendikte. Bagaimana? Apakah sejauh ini kita sudah melakukan itu? Sudah ya. Ada yang mudah, ada yang belum. Iya. Yang belumnya memasang kesepakatan itu. Sebenarnya kita sudah sering membuat kesepakatan dengan murid ya Ibu ya. Hanya kita tidak menuangkan, itu saja. Tidak tertuang, akhirnya lupa. Muridnya lupa, kita juga kadang-kadang lupa. Selanjutnya
Ini poster-poster positif yang saya pasang di kelas 81. Ibu kepala sekolah sebenarnya sudah mencanangkan memperbanyak poster-poster positif di lingkungan sekolah kita. Memang gunanya adalah untuk menggugah diri, mengingatkan. Kita berjalan, di sana kita baca, ada yang mengingatkan, di sana ada yang mengingatkan. Itu tinggal nanti kita bersama-sama kita eksekusi gitu. Selanjutnya, nah ini ada apa ya? Quote, ubahlah dunia dengan cara ubahlah dunia dengan mengubah cara kita melihatnya. Ini kembalinya ke apa tadi? Wilayah dalam dan wilayah luar itu tadi. Kita tidak bisa mengubah dunia atau orang lain di luar kita dengan meminta mereka mengubah sikap pada kita, tapi ubahlah orang dengan cara mengubah pola pikir kita dulu. Misalnya ada rekan guru teman nih, Agus kayaknya bete banget setiap ketemu saya mukanya dibuang, bisa. Saya nggak bisa memaksakan Agus baik sama saya, nggak bisa. Tapi saya ubah dulu mindset saya. Oh, Pak Agus bongkar mungkin dia tidak melihat saya. Oh, mungkin Pak Agus sedang banyak urusan, nggak sempat ngobrol dan menyapa saya. Gitu ya. Jadi bahasanya selalu positif. Yes, right. Mengedepankan positif thinking. Keep husnuzon kalau bahasa story WhatsApp saya. Selalu berbaik sangka dengan saya. Iya. Dan yang sudah saya rasakan Bapak Ibu, itu nanti orang-orang yang cuek itu akan baik sendiri, baik dengan sendirinya ke kita, tanpa kita memaksakan. Jadi kita baik sangka terus lah. Wah, hari ini aku merasa dicuekin ya di kantor. Oh, mungkin lagi pada sibuk. Kok ada teman saya yang apa ya, kesannya itu ngapa-ngapain sendiri, gak ngajak-ngajak. Oh, mungkin dia saking banyaknya pikiran sampai gak sempat menawarkan. Gitu sih sebenarnya. Insya Allah kalau kita semuanya berbaik sangka, berpositif thinking, berhusnuzon, maka lingkungan kita tercipta yang aman, nyaman, harmonis, ceria. Kembali ke budaya positif. Mari kita galakkan budaya positif, husnuzon, bukan suuzon. Ya saling mengingatkan ya Bapak Ibu, saya juga kadang-kadang berusaha saling mengingatkan. Inilah budaya positif yang akan kita jaga. Maka ada saling mengingatkan. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang tidak ada yang paling, tapi saling berkolaborasi mengingatkan. Sambil diminum Bapak Ibu ngantuk ya? Udah habis. Kalau mau nambah boleh sama Bu Sinta. Selanjutnya, aduh nggak kelihatan. Iya, resolusinya juga ini kurang cerah. Ini adalah perubahan paradigma yang tadinya stimulus respon, berpikir secara global, sekarang kita diajak untuk berpikir secara detail. Satu, yang pertama, realitas kehidupan. Ini pikiran globalnya kita ya. Realitas kehidupan itu semua sama. Kita mensikapi masalah yang berbeda dengan satu solusi. Kadang-kadang kita begitu. Masalahnya banyak, A, B, C, D, E, F. Kita selesaikan dengan satu solusi aja deh, gak mau ribet. Ini berpikir global, padahal tidak. Di dalam paradigma yang baru ini yang dibawa oleh Merdeka Belajar adalah menyadari bahwa kebutuhan kita itu berbeda satu dengan yang lain. Anak-anak malas belajar, malas tanda kutip ya, saya selalu memberi tanda kutip karena bukan berarti malas itu selesai, malas, enggak. Sebenarnya nanti kalau kita bedah, panjang lagi Bapak Ibu. Malas itu kenapa, karena apa, kriteria malas yang bagaimana, itu panjang lagi.
Yang tadinya kita menangani kelas itu, berbagai problem kita tangani dengan satu solusi, sekarang kita ubah, kita teliti, kita kupas dulu masalahnya apa, kita berikan solusi sesuai dengan masalahnya. Kemudian paradigma selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kalau di filsafat Gontor ini ada istilah orang buta meraba gajah. Orang buta meraba gajah. Ada yang meraba hidungnya. Ditanya gajah itu seperti apa? Meraba hidungnya. Jadi gajah panjang. Ada yang meraba kupingnya. Gajah seperti apa? Lebar. Ada yang meraba ekornya. Gajah seperti apa? Panjang, Kecil. perutnya lebar, bener. Itulah. Ya. Ternyata paradigma kita, pemikiran kita satu dengan yang lain berbeda. Satu sisi, tapi kalau dipandang oleh orang banyak akan berbeda makna. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini paradigma yang lama. Perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang tidak sesuai dengan harapan, itu dinilai sebagai sebuah kesalahan. Salah, vonisnya begitu. Tapi sekarang kita ubah paradigma kita, semua orang melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Bapak Ibu, anak-anak ngobrol di kelas itu ada tujuannya loh Bapak Ibu. Ada. Coba tanya Bapak Ibu. Kamu kenapa ngobrol? Tujuannya apa? Pasti punya alasannya. Mereka main game di kelas itu ada tujuannya Bapak Ibu. Ngejar poin, ya kan? Itu tujuan. Gitu. Nah, jadi yang pertama kita ubah adalah yang tadinya perilaku yang tidak sesuai itu dibilang kesalahan, sekarang kita ubah menjadi setiap orang punya tujuan yang berbeda. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, kata paradigma lama. Tapi kita tadi sudah coba, orang lain tidak bisa membuka kepala kita. Maka kita ubah menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Hanya saya yang bisa membuat saya disiplin, orang lain tidak akan bisa. Hanya saya yang bisa membuat saya baik, orang lain tidak akan bisa. Hanya saya yang bisa membuat saya bertanggung jawab, orang lain tidak akan bisa. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu dulu. Sekarang, saya nggak bisa mengontrol orang lain. Itu sudah zona luar. Itu yang betul. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini, kita bujuk anak, gagal, paksa. Jalan terakhir kita paksa. Suapin nggak mau, nggak mau, pegang mulutnya jejelin. Pernah begitu Bu? Alhamdulillah. Sekarang kita ubah paradigma itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kesepakatan untuk menyelesaikan sesuatu bukan dengan paksaan, tapi dengan kolaborasi dan kesepakatan. Kita nggak bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman kalau tidak ada kolaborasi antar guru dan wali kelas, guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid. Selanjutnya, dulu kita berpikir siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau saya baik, berarti saya menang. Kalau saya kalah. Kalau saya berprestasi, saya menang. Kalau saya kalah. Mari kita hapus, kita ganti dengan model berpikir menang-menang, win-win. Cari solusi yang sama-sama enak. Enak di kita, enak di murid. Enak di kita, enak di orang lain. Apa solusinya? Betul. Selanjutnya, ini adalah yang saya sampaikan. Setiap orang berperilaku memiliki tujuan atau motivasi yang berbeda. Mari kita baca Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Menghindari tidak mengenal anak atau
hukuman. Ini motivasi perilaku manusia yang pertama. Kita kadang berbuat sesuatu supaya nggak dihukum, aja, supaya hari itu nggak dihukum. Misalnya kepala sekolah kita menyampaikan, Bapak Ibu yang hari Senin besok datang terlambat, saya beri hukuman, ya Bu, bersih lingkungan sekolah. Wah, tentu kita akan termotivasi ya. Berangkat pagi supaya nggak dihukum. Ini motivasi yang pertama, supaya bebas dari ketidaknyamanan. Begitu anak-anak kerjain tugas supaya tidak dihukum, bersihkan kelas supaya tidak dihukum. Jadi seakan-akan semua gerakan yang dilakukan oleh murid kita itu hanya supaya tidak dihukum, tidak dihukum, dan tidak dihukum. Ketika hukum itu dihapuskan, bagaimana Bapak Ibu? Apakah tetap disiplin? Tidak. Karena takut pada hukuman. Ketika tidak ada hukuman, ya kan? Selanjutnya motivasi yang kedua, Bu Yuli, motivasi yang kedua, kelihatan nggak Bu? Jauh ya Bu. Ya, ada manusia yang berbuat baik supaya dapat imbalan, dapat pujian, dapat penghargaan. Anak-anak itu yang bisa jawab soal ibu kasih 50.000, wah langsung mereka yang semangat kelasnya hidup. Giliran, ayo siapa yang bisa jawab soal, semua nunggu. Oh ibu nggak 50.000 lagi ya, ibu malas jawab, nggak ada 50.000-nya. Nah, ini motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang ketiga dan yang diharapkan pada budaya positif, yaitu ketika murid melakukan sesuatu itu atas kesadaran dan kebutuhannya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman. Ini kita harapkan dari budaya positif. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit ya. Tapi ada slogan begini, I can, we can. Saya sendiri nggak akan mampu, tapi kalau kita bersama-sama kita akan mampu. Itu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang kondisi jasmani dan rohani. Ternyata Bapak Ibu, kita kumpulkan kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu butuh dicintai dan disayangi. Butuh nggak Bapak Ibu? Butuh ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, karena mereka butuh perhatian. Jadi dia belajarnya karena dia suka dengan gurunya. Kasusnya ketika Doni mengambil bekal temannya, ketika ditanya, "Nak, kamu kenapa ganggu temanmu?" "Aku senang aja Bu, godain dia, gangguin dia. Aku pengen bercanda-canda." Ya. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, ini hendaknya orang tua memberikan kepedulian kasih sayang yang lebih. Jadi motivasi yang pertama ini, anak melakukan sesuatu dengan motivasi ingin diperhatikan, caper itulah ya Bapak Ibu ya. Membuat 30 menit kelas karena pengen diperhatiin gurunya, membuat sedikit-sedikit nyeleneh supaya teman-temannya memperhatikan. Kayaknya ada dari kita nih Bapak Ibu. Sudah teridentifikasi belum? Sudah kita yang berbuat nyeleneh di kelas karena pengen diperhatiin?
Ada ya, kelas 9 itu banyak juga. Banyak sekali. Iya, jangan panggil hati gurunya aja. Senang kalau gurunya itu senang. Ketika kita cuekin, dia pasti cari perhatian. Bu Desma, Iya. Jagung. Kemudian ada juga murid yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas karena dia itu ingin diakui. Berantem, murid menganiaya kawan, murid ngegek, karena ingin diakui bahwa dia itu punya power. Dia lebih berani daripada kawannya, lebih kuat. Itu contoh. Kemudian ada juga yang karena kebebasan. Dia ingin kebebasan, dia nggak suka dikekang. Di rumah dikekang, di sekolah didikte, kamu harus duduk, siap gerak, lihat ibu, nggak boleh nengok kanan, kalau kamu nengok ibu cambuk, misalnya. Dia akan berontak. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai karena dia ingin bebas. Gitu. Selanjutnya ada yang karena ingin senang-senang, main game, saat belajar. Dia ingin senang-senang, dia ingin hiburan. Nah, jadi dalam mengidentifikasi murid yang bermasalah, kita petakan dulu murid itu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Ini yang kita isi. Dan tentu ada kerjasama dengan orang tua. Kalau pas sholat apa dulu? Oh, ini sepertinya video. Ketut Andika, Senang, Bu. Ketut Astana Rayana, Senang, Bu. Meriam Melasari, Bahagia, Bu. Emrafi Alfikri, Iya, Bu. Emraka Evandra, Pusing, Bu. Mutakin Ridho, Senang, Bu. Putra Ramadhani, Bahagia, Bu. Ferdiansa, Khalirul Rizky, Ronaldo Farid, Halo. Septi Maharani. Kesel, Bu. Kesel, sama siapa Septi? Sama kakak. Oh, kakak. Sofia, Kesel, Bu. kesel sama? Teman-teman. Sama teman. Sama diri sendiri. Wayan Subagia. Senang, Bu. Nah, ya si Septilia. Bahagia, Bu. Bahagia. Zakia Satama. Mungkin lomba, Bu. Oh iya. Terima kasih. Sambil saya jelaskan bahwa ini apa yang saya lakukan di kelas. Saya mengabsen anak-anak itu ketika saya panggil namanya, saya minta dia menyebutkan perasaannya saat itu. Misal, Diana, halo, Bu. Galau. Masih galau. kalau Justina, Siap. Ngantuk. Cinta Kurnia, biasa aja. Astuti, Bete, Fitri Kusuma, Ngantuk. Ina Strika, Ovia, Sabrina, Yulianti, Bayon, Neti, Bapak Ibu, nggak apa-apa, ya begitu. Dan itu terjadi di kelas saya, Bapak Ibu. Ketika saya absen dan saya minta mereka jujur, itu macam-macam. Kesel Bu, bete Bu, lapar Bu, ngantuk Bu, bahagia, semangat, apa tujuannya kita menggali perasaan? Sebelum kita menghadirkan pembelajaran, kita harus tahu kondisi kejiwaan rohaninya murid itu tadi dulu. Ya, terus apa yang saya lakukan ketika jawaban anak bermacam-macam? Observasi, anak yang setiap saya absen bilang sedih, saya beri tanda di absen, ini butuh tindak lanjut. Tapi kalau yang fluktuatif, hari ini bahagia, besok sedih dan sebagainya, itu kita ini
Ya bukan diabaikan, tidak boleh diabaikan, tapi kita tunda tindak lanjutnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti kasusnya begini gitu? Maka guru harus bisa mengumpulkan nyawanya dulu, murid-murid itu dikumpulkan dulu nyawanya yang masih berkeliaran, anak-anaknya kemana-mana kita kumpulkan, kita ajak ice breaking dulu, kita ajak senang-senang dulu. Nanti suatu. Iya, karena begini, di PTMT ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mencanangkan tidak mengejar kurikulum, karena memang kita terbatas sekali. 3 jam pelajaran hanya diberi waktu 1 jam dan itu 40 menit 1 minggu, itu nggak cukup kalau mengejar kurikulum. Maka ada ini program pemerintah, jadi guru-guru diminta membuat karya tulis yang bertemakan bagaimana menyajikan pembelajaran menarik pasca belajar daring. Salah satunya saya begitu, saya gali perasaan murid dulu, saya kondisikan anak senang dulu, menyatu dengan kita dulu, baru saya masuk materi. Selanjutnya, Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran? Senang. Alhamdulillah. ini tidak saya rekayasa ya orang dulu. Boleh ditanya ke anak-anaknya. Mari kita biasakan budaya positif sebelum dan sesudah belajar mengadakan refleksi. Karena kita tadi ceria dan sebagainya. Sebelum belajar kita gali perasaan anak, setelah belajar juga kita gali. Biarkan anak mengkritik kita, tapi positif, memberi masukan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bisa metode pembelajaran yang Ibu sampaikan? Apakah bisa diterima metodenya? Bu, saya masih bingung. Bu, saya nggak paham. Oke, berarti kita ganti metode pertemuan yang akan datang. Bagaimana hari ini? Apakah kalian belajarnya menyenangkan? Enggak, Bu. Karena Ibu ceramah terus, sayanya ngantuk. Nah, itu berarti kan masukan untuk kita mengubah metode-metode berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Kenapa Bapak Ibu kita harus pakai helm? Aman. Kenapa Bapak Ibu kita harus pakai masker saat pandemi? Keamanan dan kesehatan. Maka keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Tidak memandang suku, negara, bahasa maupun agama. Berangkat dari keyakinan mereka. Kenapa tidak pakai helm? Kenapa harus pakai helm supaya aman? Kita kembalikan ke anak-anak. Kenapa harus bertanggung jawab? Kenapa harus bersih? Kenapa harus menghargai orang lain? Itu cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, tidak terlalu rinci. Maka tadi yang saya buat jawaban. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan menimbulkan kalimat jangan atau dilarang. Dilarang makan di kelas, dilarang ribut. Itu tidak kita hindari. Tapi kita memunculkan positif. Karena apa? Kalimat positif yang sering dibaca itu akan menjadi sugesti Bapak Ibu. Akan menjadi sugesti di diri kita. Gitu. Maka yang kalimat jangan, dilarang itu kita kurangi. Maka tidak sama sekali. Keyakinan kelas itu sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jangan kita membuat keyakinan yang tidak mungkin kita melakukannya. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali. Jadi kalau ada keyakinan kelas yang sekiranya sulit diterapkan, kita tinjau kembali, kita revisi. Itu bukan harga mati. Termasuk juga dengan keyakinan sekolah. Jika ada hal-hal yang perlu kita revisi, kita revisi. Seperti kita pernah melarang siswa membawa handphone ya. Tapi kok sekarang ini zaman sudah digital, bahkan dinas pendidikan mau digital juga. Nah gimana itu? Bertentangan berarti dengan peraturan sekolah kita. Nah itu mari Bapak Ibu bersama-sama, bukan langsung di
kita bicarakan kembali sisi balik dan tidak baliknya mudarat dan manfaatnya. Nah ini yang sudah saya terapkan. Sayang sekali fotonya tidak jelas ya. Di situ saya tampilkan proses membuat keyakinan keras. Saya biarkan anak-anak mengungkapkan keinginan dan perasaannya. Biarkan mereka berbicara, kita mendengar. Kemudian ini juga masih proses keyakinan keras. Ini anak-anak membuat poster-poster, tentu kita menuntut ya, membuat keyakinan keras di karton, mereka tempel. Ini adalah kerja kelompok. Ini budaya-budaya yang sudah saya terapkan. Kekurangannya memang itu tadi karena kita shifting, akhirnya shift yang lain dia tidak terlibat dalam pembuatan keyakinan keras. Kedepannya mudah-mudahan kalau kita bisa tetap muka, kita akan merevisi kembali keyakinan keras itu yang dicetuskan bersama-sama. Ini keyakinan rumah yang saya buat bersama anak-anak saya di rumah. Ternyata ilmu ini bisa diterapkan di rumah ya Pak Ibu. Anak-anak saya itu yang sekarang ada di di dekat saya itu umur kelas 4 SD sama kelas 1 SD. Itu yang sering menguji kesabarannya. Gimana sih supaya anak ini mau sholat 5 waktu disiplin, mau bertanggung jawab pulang sekolah merapikan sepatu dan tasnya. Gak usah yang kita suruh cuci piring sama nyuci baju, hal-hal kecil aja, mengembalikan mainan ke tempatnya. Saya coba membuat keyakinan bersama 2 anak saya. Ini saya tulis di kalender bekas di bagian belakangnya. Kemudian, nah, setelah kesepakatan terbuat, saya tempel digantung karena kalender. Nah ini yang namanya restitusi, memperbaiki kesalahan. Jadi bukan hukuman, namanya restitusi, memperbaiki kesalahan dan ditandatangani oleh seluruh anggota. Kemudian posisi kita kalau menghadapi anak bermasalah itu ada namanya posisi penghukum. Posisi penghukum itu yang bagaimana? Patuhi aturan saya atau awas, saya ini kamu. Nah ini ketika mensikapi murid yang melanggar dan kita sebagai penghukum. Selanjutnya ada posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya kalimatnya begini. Nah, ibu percaya sekali dengan kamu. Sudah berapa kali ibu beritahu, kok kamu nggak ngerti-ngerti ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini di sekolah? Dia nggak merasa bersalah, murid itu. Nah ini posisi kita sebagai orang pembuat merasa bersalah. Terus kita posisi sebagai teman. Ayo bantulah, baik dulu lah di sekolah, bantulah bapak supaya bapak ini ngajarnya nggak capek. Tolonglah ngajarin bapak aja, kamu baik dulu, diam dulu. Nah ini posisi guru sebagai teman. Ada yang namanya sebagai pemantau, monitor. Sini. Apa peraturan sekolah? Tahu nggak kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu nggak hukumannya apa? Kalau yang berbuat begini, tahu nggak kamu hukumannya apa? Nah itu namanya memantau, mengkoneksikan antara peraturan dan hukuman. Selanjutnya, ini adalah posisi yang didapatkan oleh kita, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Inilah yang nanti disebut dengan restitusi. Apa tahapannya restitusi? Yang pertama, validasi tindakan dulu yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan melakukan ini, ya kan? Apa alasannya? Kenapa kamu main HP di kelas? Saya mau senang-senang, Bu. Nah, kita ajukan kembali. Kira-kira menurutmu untuk memenuhi kebutuhan kamu senang-senang, ada tak hal lain yang bisa kamu lakukan selain main HP? Itu tahap pertama. Tahap kedua, menanyakan keyakinan kelas. Kamu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana, yang sudah kita sepakati tadi. Selanjutnya, kamu ingin kamu menjadi orang seperti apa? Pintar, Bu. Kalau pengen pintar, kamu harus bagaimana? Belajar. Oke.
tahap terakhir ada kalimat menstabilkan identitas. Nah, ibu tahu, bukan hanya kamu yang main HP di kelas, dan bukan hanya kamu yang satu-satunya hari ini main HP. Namun, kamu sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi kita bangun mental anak. Walaupun dia bersalah, tidak kita jatuhkan serta-merta. Kita sadarkan dia salah, kita giring dia mau memperbaiki dengan cara apa, kita bangkitkan kembali rasa menghargai diri dia sendiri. Ini restitusi yang sudah saya lakukan, tapi karena terkendala dengan suara, kita persingkat saja ya Bapak Ibu. Ini kasusnya, saya sedang mengajar jam pertama di kelas 93. Di tengah pelajaran, tiba-tiba anak datang terlambat. Yang saya lakukan adalah saya biarkan dulu dia masuk, karena psikologi anak datang terlambat itu biasanya sudah kacau di hatinya. Secara mental dia sudah down. Biarkan dia masuk dulu, biarkan dia mengikuti pelajaran. Setelah kita selesai kita panggil. Dan yang saya lakukan, saya tidak melakukan klarifikasi ini di depan orang banyak, tidak di depan guru-guru yang banyak, tidak di depan teman-temannya yang banyak. Sepertinya kita butuh ruangan ya Bapak Ibu, ruang bingkai. Tapi kalau kita sedang dulu sudah ada ya Pak ya. Ya. Nah kemudian saya melakukan tahapan restitusi yang itu tadi. Apa saya tanya? Tentu kamu punya alasan datang terlambat. Iya Bu, kenapa? Tadi malam habis acara keluarga Bu, saya tidurnya kemalaman. Akhirnya saya bangun kesiangan. Kemudian kita gali, apakah keluarganya sudah aware, peduli dengan anak itu? Kamu dibangunkan nggak? Dengan kalimat itu, kamu dibangunkan? Iya Bu, dibangunkan. Terus kok tetap kesiangan? Saya ngantuk banget, saya tidur lagi. Oke. Nah setelah itu kita kembalikan keyakinan kelas. Kelas 93 sudah saya buat keyakinan kelas, tapi tidak saya pasang. Keyakinan kelas apa nak yang kamu melanggar? Disiplin Bu. Iya. Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Saya pengen jadi orang yang tertib, yang pintar. Sekarang apa yang mau kamu lakukan untuk restitusi, memperbaiki kesalahan? Mulai hari ini saya mau datang tepat waktu. Oke, Ibu lihat. Ibu mau lihat perkembangan kamu setelah ini. Setelah itu kita kembalikan identitasnya. Nah, Ibu panggil pakai perasaan takut, deg-degan. Ya, di sekolah ini bukan kamu satu-satunya murid yang datang terlambat. Dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu hargai kamu walaupun terlambat, tapi kamu tetap datang ke sekolah. Ibu hargai itu. Dan kamu keren. Kamu berani datang walaupun terlambat. Ya, jadi itulah proses restitusi mereka begitu Bapak Ibu. Sebelum kita tutup mungkin ada sesi tanya jawab Bapak Ibu, atau mungkin sanggahan, atau mungkin nanti kesimpulan dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Sedikit koreksi ya Bu Eka ya. Iya. Tadi untuk motivasi anak itu kan pakai ujian tadi ya. Kalau diberi supaya dia termotivasi untuk belajar, diberi uang. Ketika tidak diberi uang, maka mereka sepertinya datang lagi ya. Untuk saya, karena mereka itu butuh nilai, jadi setiap mereka itu menjawab dengan benar, maka saya beri nilai poin 10, nilai tambah. Istilahnya di situ tabungan. Ketika nilai harian mereka itu tidak mencapai KKM, dari tabungan itulah saya ambil. Tapi kalau dimotivasi dengan hadiah uang, nanti pikiran mereka itu enak nih kalau belajar dengan Bu Eka. Kalau dapat bisa apa dikasih dengan uang. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya tidak begitu menyimak. Saya sudah menemukan beberapa anak di situ yang sifatnya ketika kita suruh belajar lewat dengan HP,
mereka suruh buka HP semua, karena memang kita juga saat ini sudah tidak bisa mencegah IT itu, ya entah itu mereka main game, entah apa. Tapi ketika kita tidak menggunakan HP, maka saya suruh simpan. Yang masih membuka HP itu saya kasih min 5. Jadi dari tabungan mereka tadi kita kurangi. Itu kalau saya. Hanya itu aja. Jadi kesimpulannya maksudnya gimana? Maksudnya dengan iming-iming itu tidak Iya, baik iya. menurut ya kalau saya. Kalau saya. Jadi Pak, kalau saran itu. saran. Oh iya. Ya, jadi hanya kan mereka butuh nilai. Kalau dengan uang, nanti pola pikir mereka itu negatif. Itu. Materai. Ya, itu pikirannya. Iya. Membangun pola negatif ke anak. Iya. Saya juga berusaha sekarang ini ketika mereka tidak cukup, ketika PTS atau semester, saya kemarin kan mengumpulkan alat kebersihan. Sekarang saya nggak mau lagi. Kenapa? Ya karena ada segi negatifnya juga. Ya jangan-jangan dibawa ibu pulang gitu. Itu satu. Yang kedua, anak jadi malas, nanti Iya, beli nanti sapu. ditukar aja. Nanti Cukup ditukar. dengan dapat nilai KKM beli sapu, selesai. Iya, nanti ditukar aja lah katanya. Nilai saya dengan Sapu, sapu atau alat kebersihan. kebersihan. Itu aja Bu Eka. Sanggahnya sedikit. Iya. Ya, ditampung aja dulu, mungkin ada beberapa nanti nggak bisa. Yang lain barangkali. Bu Safrida, ada sanggahan, ada pendapat, ada Banyak yang dipikir sampai banyak yang dikirim. Yang lain Mina ya? Mina Cukup. tidak ada cukup ya? Ya. Di sana mereka lanjutnya. Sambil duduk aja ya Bu ya. Iya, iya. Masuk nggak itu di videonya? Jadi begini, terima kasih Bu Astuti atas tanggapannya dan Bu Kusuma juga. Ini luar biasa umpan balik yang diberikan kepada saya ketika memaparkan materi. Jadi sebenarnya tadi ada mispersepsi ya yang saya sampaikan, uang itu misalnya kita memancing anak yang bisa menjawab soal uang 50.000. Sebenarnya itu yang kita poinkan adalah pancingannya. Pancingan itu bisa uang, bisa nilai, bisa makanan gitu. Nah, di dalam budaya positif yang kita harapkan adalah anak itu mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan bukan karena ribet-ribet itu. Semangat. Iya, bagaimana kita bisa menanamkan anak-anak sadar bahwa kebutuhan belajar itu adalah memang kebutuhan mereka. Tapi kan kembalinya kepada tahapan kita menerapkan. Jadi bolehlah kita beri rangsangan, tapi jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan, nanti menjadi budaya. Kan sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus menjadi budaya ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kalau menjadi budaya, ya kita dicontoh. Sudahlah nanti juga remedial ngumpul sapu tuntas. Itu kan menjadi budaya. Karena kita selalu terus-terusan. Tapi kalau ribet itu, pancingan itu tadi sesekali boleh. Gitu. Katakan Ini adalah yang untuk Iya. mereka memang yang disebutkan oleh Bu Astuti tadi juga termasuk reward. Iya. Salah satu. Jadi paling tidak anak pikirnya jika kita memberikan jawaban yang baik atau yang benar, pasti ada penghargaan dari guru makro tersebut berupa nilai, berupa tepukan, berupa ayah kasih tepukan untuk si A, nah gitu. Ayo kita tepukan untuk si A, itu juga merupakan reward. Jadi penghargaan ya, penghargaan bagi siswa yang benar-benar memperhatikan KBN tersebut, sebenarnya itu ya mereka ya. Saya tadi kan masih soal nggak benar, jadi kan berbicara masalah itu sebetulnya baik, tapi ada tapinya, sifatnya harus mendidik. Kalau saya cenderungnya, kalau yang maunya itu kita kan anak sekolah, yang dicapai apa sih anak sekolah, pasti nilai. Kalau dia nanti maaf ngomong, terus pengalaman yang sudah kami alami, kami ikut dampingi dipanggil dinas pendidikan gara-gara ribet, apa anak disuruh bawa ini bawa itu, gara-gara itulah tadi
dikasih duit nanti ujungnya gurunya juga tekor, muridnya berpikirnya orientasinya enak kalau mereka nanti habis dapat duit akhirnya kalau saya cenderung ya berkaitan dengan kemudian sebetulnya ini semuanya bagus. Tadi Ibu sudah mengatakan disiplin itu diawali dari diri kita. Ini akhir-akhir ini nih curhat aja lah saya malah karena saya nunggu sekolah terus kebanyakan saya nunggu. Dan saya tahu persis diawali dari kita baru gurunya itu disiplin jam masuk kemudian tadi sudah diulas juga manakala masuk lihat lingkungan yang kotor panggil yang feedback anak ini kamu kalau lihat kayak gini apa yang belajarnya nyaman pemandangannya nggak enak ayo sadaran tapi diawali gurunya disiplin. Ini kadang-kadang gurunya aja nggak disiplin, nah ini yang jadi masalah. Gurunya datang terlambat, nggak open pula kan sudah terlambat masuk mau sampah kayak apa saya kadang-kadang di sini terus yang berlebaran lagi bentar-bentar izin seminggu pasti ada kosongnya. Nah ini saya pusing udah soalnya masuknya izin gurunya terbatas. Ada nih guru yang sudah ada di catatan saya ini tiap minggu pasti izin pasti ini kemarin udah Pak tolong jangan tiap minggu izin kok saya begini ya kalau sekali waktu saya mau tapi kalau terus-terusan itu juga jadi apa tadi namanya udah iya oke lah kalau izin nganter anak sakit memang kewajiban orang tuanya sakit itu memang kewajiban anak kalau kita sebagai anak. Tapi kalau terus-terusan masa iya orangnya sakit terus anaknya terus sakit terus enggak maksud saya ayolah kita nanti bareng-bareng ini yang ada ini saya juga minta sama Bapak Ibu ya diawali dari kita. Kalau kita sudah mengawali kita menanamkan ke anak-anak yang tadi itu kita akan diambil dibahas pembelajaran yang menyenangkan yang tanpa ada kekerasan. Tapi di mana anaknya nggak benar-benar anak gurunya nggak masuk masih jadi benar anak kelas 7 sekarang luar biasa lalu saya baik oh sini dulu masuk wah nggak ada gurunya sihan lompat sih dia lompat soalnya juga kadang-kadang anak lompat dibiarin aja ini kadang-kadang anak perempuan pakai serap panjang pakai jilbab lompat di sini saya bangga karena di sini masih banyak yang aku berdapatan gitu ya kepala-kepala sekolah sama bendahara anak kita lewatnya di sini dari jalan pintas dari ini tahu berkali-kali nah ini lah perlunya kita benda yang tadi itu boleh kasih cerita kerjasama ya kerjasama kita kemudian aja diawali sudah kita punya guru penggerak guru belajar kita ditularkan ke TK ayo baca kemasukan kita masukkan jangan kita hanya benar begitu ini lepas sudah lagi menjauh TK kata menjauh ini sudah nanti akan ditanamkan lagi kalau nggak salah bulan depan ini ada launching pendidikan DPA pembelajaran menggunakan DPA kemarin Pak Mas Soleh yang dianggap jika dalam penyampaian terdapat kata atau sikap yang berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan jika dalam kegiatan saya selama pendidikan guru penggerak ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi. Saya membuka dengan hati seluas-luasnya dan kesempatan untuk kita duduk berdiskusi dan berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi pemaparan calon guru penggerak yaitu Ibu Eka Widya SPDI sudah panjang lebar sudah kita simak bersama mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk dibahas semua. Terima kasih Eka Widya SPDI. Selanjutnya mungkin ada pesan dari kepala sekolah kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Haji Budi. Mohon izin Pak ya. Alhamdulillah seperti yang di awal pembukaan tadi mudah-mudahan dengan adanya paparan yang disampaikan oleh Bu Eka tentang budaya positif di sekolah kita yang memasukkan semacam penyerta visi misi sekolah ya, pendamping visi misi sekolah. Visi kita sudah jelas yang ada di dinding yang sudah kita tempel. Nah di sini ada ceria, di mana ceria tadi sudah dijelaskan
semua perubahan yang menuju ke arah positif itu tidak langsung menunjukkan hasil, tapi tidak ada salahnya setiap budaya positif itu kita mulai. Jadi kalau sekarang Bu Eka yang sebagai CGP, calon guru penggerak, dan insya Allah beliau nanti menjadi guru penggerak, nah itu kita ditularkan oleh Bu Eka. Dan tidak ada salahnya juga jika ada nanti program CGP yang akan datang, saya sangat mendukung, saya sangat berharap bahwa guru-guru kita di sini ikut ya, yang masih sesuai umur usianya, karena saya lihat di sini banyak PNS kita yang masih muda ya Pak Rio tadi ya. Kalau secara teoritis apa yang disampaikan Bu Eka tadi, kita seperti guru TK mengemong anak-anak, tetapi kalau kita lakukan budaya positif tadi, yang pertama yang saya ambil, kita mengintegrasikan slogan yang selalu disampaikan oleh pemerintah, sekolah ramah anak, stop kekerasan dan sebagainya. Selalu kita hanya membaca sekolah ramah anak, stop kekerasan dan seperti itu ya. Tetapi kita tidak paham apa itu maksudnya. Setelah ada PGP kita paham, oh yang disebut dengan ramah anak, kita itu selalu menghargai apa pendapat anak, apa keinginan anak, sehingga dia merasa betah, merasa ingin. Jadi kita mengintegrasikan ramah anak dengan programnya guru penggerak ini. Kita menghargai pendapat anak, jangan kita menjatuhkan apa yang walaupun dia itu salah, tapi tidak kita jatuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ambil tadi, lebih baik kualitas yang kita utamakan dari bukan kuantitasnya, bukan jumlah jamnya. Oh tatap muka itu 40, dikurangi kita ngepel dulu, dikurangi kita memberikan dana sehat, wah alhamdulillah. Kayaknya kamu cantik ya. Pujian-pujian seperti itu membuat anak merasa nyaman, merasa betah. Ibu senang di sini kelasnya, wah kayaknya seger-seger hari ini. Mudah-mudahan kita belajarnya enak ya nak. Kita juga buatlah diri kita ya, apalagi masih muda, buatlah diri kita itu menarik. Karena kalau kita suka dengan orangnya, otomatis kita suka dengan pelajarannya, kan seperti itu. Nah jadi jangan kuantitas tapi kualitas. Kalau kita masuk seperti kata Pak Tio, kita sudah terlambat masuk langsung nulis atau langsung buka anak-anak buku karena kita ngejar waktu. Saya cuma 40 menit, apalagi pandemi ini cuma berapa menit, nanti waktu kita tidak memenuhi. Tetapi kita lihat dulu sekolah itu apakah sudah siap menerima pelajaran. Kalau anaknya posisi lagi kepanasan, habis kita terlambat kan anak lari-lari. Nah terus kita anak bukan siap, pasti proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi buatlah dulu suasana kelas itu. Tadi itu saya dapatkan dari Bu Eka, sepertinya Bu Eka ya. Jangan kita itu saya ini cuma Pak, tapi buatlah dulu bersih. Anak-anak yang pikir hari ini siapa? Jangan kita marah. Yuk kita sama-sama bersihkan. Baru kita benar-benar siap belajar. Saya rasa untuk Bapak Ibu Dewan Guru, saya yang hadir di sini nggak lengkap, apalagi yang PNS muda yang baru-baru terima di P3 kemarin, mestinya harus ikut ini kegiatan ini ya. Bu, nanti tolong disampaikan yang ikut, sampaikan dengan kawan-kawannya ya. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena kalau guru penggerak nantinya itu akan ada sekolah penggerak, akan ada kepala sekolah penggerak. Sekolah itu tidak lagi dengan akreditasi penilaian dari Sispena dan sebagainya. Itu nanti dari program ANBK, yang ANBK itu anak itu akan sebenarnya ini sangat pemerintah sekarang ini memang kalau kita lihat kok kayaknya luas gitu, tapi sebenarnya mereka itu membuat program itu mengintegrasikan dari segala sudut. Jadi kalau betul, mengintegrasikan dari setiap sudut yang itulah yang bisa mencapai hasil yang baik tadi. Ya seperti itulah. Saya berharap kalaupun ada nanti Bu Eka tolong dilihat, kan Bu Eka pas angkatan berapa 3 ya? Iya. Angkatan keempat nanti tolong ajari kawan-kawan ini bagaimana caranya ikutlah dalam PGP atau CGP itu, calon guru penggerak. Kira-kira seperti itu saja. Saya sangat mendukung. Saya terima kasih kepada
tidak gampang loh Bu Eka memberikan seperti ini, tidak gampang. Mungkin persiapannya Bu Eka ya, paham kita ya. Persiapan Bu Eka ini sangat dari segi mental, dari segi materi, dari segi apapun semua itu dipersiapkan oleh Bu Eka. Mudah-mudahan guru-guru yang lain di Sungai Selatan ini seperti itu, dan sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang